Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang hari ini ingin bermediasi. Saya perkenalkan, saya Gali dari pihak mediator sebagai perantara antara pihak penggugat sang istri dengan pihak tergugat sang suami. Oke. Papa sebutkan. Oke, baik. Di sini boleh langsung diperkenalkan aja istri. Saya dengan Atun sebagai penggugat sang suami. Saya sebagai suami yang pihak tergugat, nama saya Umam. Dan saya sebagai penasehat dari Ibu Atun sebagai penggugat. Saya penasihat hukum dari tergugat Bapak Umam. Oke. Di sini saya sebagai mediator mempunyai beberapa aturan yang perlu dijalani dalam mediasi ini. Yang pertama itu peserta mediasi wajib untuk bersikap sopan. Yang kedua, wajib untuk saling menghormati. Yang ketiga, para pihak dilarang membuat keributan. Yang keempat, para pihak dilarang memotong saat pihak lain berbicara. Yang kelima, para pihak dilarang berkata kotor atau berkata tidak sopan. Yang keenam, bersikap tertib dalam proses mediasi. Apa para pihak setuju dengan tata tertib yang saya terapkan di sini? Saya setuju, Bu Mediator. Setuju. Oke, kalau gitu sekarang saya ingin mendaftarkan dari pihak penggugat dulu sebagai istri ya, sebagai pihak penggugat. Sebenarnya apa yang ibu keluhkan terhadap sang suami sehingga ibu bisa menggugat beliau? Saya menggugat Bapak Umam selaku suami saya itu karena beliau juga tidak menafkahi saya lahir batin, juga dia baru saja di PHK sudah 1 tahun dan belum mendapatkan pekerjaan, dan karena PHK mungkin dia sedikit terganggu atau gimana, tidak ada kegiatan di rumah, jadi dia mulai marah-marah, mulai stres, dan itu berdampak ke anak-anak saya juga, dan anak-anak saya itu tidak diajarkan dengan baik, dan anak saya itu berdampak ke nilai-nilai sekolahnya turun. Dan saya juga sebagai istri karena melihat suami saya di PHK, saya juga sibuk di luar sana juga. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu berarti selama 1 tahun ini sang suami tidak pernah menafkahi. Dia tidak pernah menafkahi saya. Untuk lahir maksudnya secara material. Iya. Kalau untuk non material sikap suami terhadap ibu, sikap beliau terhadap anak-anak itu seperti Kalau apa? mulai belakangan ini kurang baik, suka marah-marah, mungkin karena efek terlalu lama di rumah kali, jadi bermalas-malasan, berefek jadi kemana-mana ke anak saya juga. Oh, kalau boleh tahu di rumah ada pembantu atau baby sister? Tidak ada, kita tidak punya pembantu. Jadi hanya berdua. Kebetulan anak cuma 1 atau 2? Oh, anaknya 2. Iya. Oke. Dua-duanya bersekolah Ya, yang satu itu SD kelas? kelas 3, dua-duanya sih anak saya SD, tapi cuma beda, yang satu kelas 3, yang satu kelas 5. Oh, jadi yang paling besar kelas 5. Iya. Oke, anak pertama kelas 5, anak kedua kelas 3. Kalau boleh tahu sekolahnya jauh atau dekat dengan rumah? Lumayan sih. Kalau untuk nganter berarti yang nganter ke sekolah siapa? Siapa ya? Yang nganter ke sekolah ibu saat ibu berangkat kerja langsung diantar, nanti pulang dijemput dengan sang suami atau? Saya yang nganterin, anak saya kerja pagi, jadi saya sekalian nganterin anak saya. Yang berjemput biasanya sih suami saya. Oke. Suaminya yang jemput. Terus kemudian untuk makan di rumah ibu masak atau? Karena saya bekerja, jadi siang biasanya sih anak saya kan pulang sore sekolahnya, jadi kita bawa bekal dari rumah. Sarapan Iya, aja. sarapan. Untuk siapin sarapan. Oke, kalau itu kan untuk teknis di rumah ya. Berarti kalau untuk pekerjaan di rumah sang suami juga ikut membantu. Oke, pekerjaan di rumah suami ikut membantu, ibu membantu untuk mencari nafkah di luar. Terus kemudian kalau untuk lahir batinnya secara rutin atau seperti itu. Mungkin karena beliau kerja terlalu pulang malam, ya mungkin ya suami ya memang menuntut haknya menafkahi batinnya ya. Tapi ya
kondisi capek pun tidak mungkin terlalu dipaksakan. Oh gitu. Iya. Jadi di sini ibu sendiri apa yang sebenarnya mau ibu tuntut untuk sang suami ini sebenarnya, atau ada tuntutan suami harusnya tuh bersikap seperti apa atau gimana, ada keluhan lain selain itu? Mama ngomong aja, Ma. Ngomong aja sama Papa. Selama ini kita berantem terus di rumah, nggak selesai urusannya. Bapak tolong sebentar, kita perjanjiannya kan tadi satu-satu pihak ya, Iya. satu-satu pihak. Jadi Silakan. kita dengarkan dulu pihak penggugat, jadi abis itu baru Bapak. Oke. Saya sendiri sih pengennya dia nggak terlalu bermalas-malasan, sudah jangan suka terlalu marah-marah di rumah dan sedikit memberi saya untuk mencari nafkah juga. Itu nafkah itu kan juga buat keluarga kita juga. Tapi tolonglah mengerti, saya juga lelah dan kan harus lebih mengerti saya lah ya, dan mengerti anak-anak saya, dan cepat mendapatkan pekerjaan agar kita semua tidak terbebani dengan semua ini. Oh gitu. Jadi hanya tuntutan itu. Kalau misalkan untuk sekolah yang membiayai kan Bapak kan baru 1 tahun ini. Ya, selama Bapak di PHK saya yang membiayai semua. Oke, jadi kebutuhan. memang semua untuk materi ibu yang membackup Iya. semuanya. Oke, kalau gitu sudah ada yang dikatakan lagi, ibu ada yang ini apa? Ada yang tersirat yang belum diberitahu ke saya? Ini aja. Saya cukup sih sampai saat ini. Oke, jadi kita sudah dengarkan dari pihak penggugat. Sekarang kita dengarkan dari pihak tergugat, suami yang digugat oleh istrinya Ibu Atun atas nama siapa Bapak tadi? Pak Umar. Pak Umar. Kalau boleh saya tahu, ini sebenarnya Bapak sudah lama untuk di PHK atau kejadian? Kalau untuk PHK tuh sebenarnya saya baru 1 tahun, Mbak. Dan uang PHK-nya pun pesangon saya berikan semua ke istri saya. Jadi menurut saya terlalu mengada-ngada kalau dia bilang saya tidak menafkahi dia. Karena uang pesangon saya kasih semua ke dia, dan itu pun saya tidak mengambil sepeser pun, semuanya saya kasih buat dia dan anak-anak. Itu tidak mencukupi buat keluarga kita hidup ke depannya bagaimana setahun ini. Semua hasil dari keringat saya. Duit PHK kamu berapa sih gitu? Tidak memenuhi buat kebutuhan kita. Ibu. Ya paling tidak kan saya udah memberikan nafkah Tapi itu bagi tidak keluarga. cukup. Oke, gini. Tolong. Gini ya, tadi pihak penggugat sang ibu sudah saya tanyakan. Mohon tunggu dulu sebentar, kita tanya dari penjelasan. Oke, boleh dilanjutkan Bapak? Jadi selama ini juga saya udah berusaha, Bu. Coba Ibu bayangin, mana ada suami yang nggak mau berusaha untuk menghidupi keluarganya. Oke. Berarti sekarang Bapak sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, tapi memang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Makanya saya minta ini cuma cukup sabar. Dan Emang istri jangan saya alasan pengennya, aja sih. saya tuh pengennya Bu Mediator, mamanya itu udah di rumah aja, ngurus anak-anak, ngegedein anak-anak, udah itu cukup. Karena tugas perempuan tuh itu, bener nggak Bu? Nasihat itu? Iya betul Bu, seperti itu. Karena dari klien saya sendiri itu dia udah berusaha, dia bukannya nggak ada usaha 1 tahun ini. Menurut dari penjelasan dia itu jadi dia udah berusaha, bahkan uang pesangon itu rencananya tadinya mau dia buat buka usaha, tapi berhubung karena kebutuhan istri, karena dia juga harus menafkahi istri dan keluarganya, otomatis dia harus memberikan semua itu, jadi otomatis dia harus cari kerja baru. Oke. Kalau boleh tahu untuk selama ini Bapak itu berapa kali sudah dipanggil pekerjaan, berapa kali? Untuk pekerjaan itu mungkin dalam setahun ini udah 4 kali Bu. Cuman kan pertama ada yang di luar kota, saya nggak mau ninggalin keluarga saya, anak-anak saya. Oke. Yang kedua mungkin karena gajinya yang kurang pas. Yang ketiga karena posisinya. Yang terakhir kemarin kan panggilan itu mungkin Mama juga tahu itu karena emang bukan di bidang saya. Oke. Jadi menurut saya selama ini udah berusaha sebaik mungkin untuk jadi kepala keluarga yang baik, untuk menghidupi keluarga saya, tapi emang dianya nggak pernah bersyukur, nggak pernah menerima kalau istri itu harus di rumah, karena dia pun belanjanya Semua tidak penuh. mencukupi. Coba kalau Mama berhemat, bisa menghemat 1 tahun aja, Oke. sampai Penggugat, kalau bahwa maunya penggugat itu pihak penggugat memberikan nafkah secara rutin seperti itu setiap bulannya untuk membackup semua kebutuhan. Setelah itu kemudian sekarang saya tanyakan kepada penggugat, di sini
tergugat apa yang dikeluhkan, apa yang tergugat mau? Kalau yang saya mau tuh sebenarnya sederhana Bu, cukup istri saya tuh di rumah biar saya nyari nafkah. Jika misalnya suatu saat nanti saya belum mendapatkan juga, saya minta tolong, namanya istri itu kan tugasnya memotivasi suami, menyemangati suami, menjaga anak-anak. Saya cuma minta dia untuk sabar, nggak main gerasak busuk untuk mendapatkan pekerjaan, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Kalau gitu waktu buat keluarganya kapan? Waktu buat keluarganya kapan, dan ujung-ujungnya juga akhirnya kita komunikasi yang nggak lancar, akhirnya keluarganya malah berantakan. Sekarang hasilnya gimana? Karena dia dapat kerjaan, karena dia dapat gaji, makanya dia bisa nuntut saya, nuntut cerai ini. Menurut saya ini bukan jalan keluar yang pas. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang mau dari pihak tergugat. Sekarang saya kembalikan kepada pihak penggugat. Sebagai Ibu Atun di sini sebagai pihak penggugat, sebenarnya yang dimauin sama pihak tergugat ini sang suami itu adalah hanya saja ibu di rumah. Saya tidak bisa seperti itu aja. Ibu mengurus anak. Kemudian mediator kelakuan diri saya tuh. Maunya Kan pulang ngapain kamu dulu. marah-marah sama saya? Sabar Pak. Sebentar. Oke, sini saya jelaskan saya ulang apa maunya sebenarnya sang suami di sini dari yang bisa saya ambil. Itu sang istri harus di rumah. Sang istri harus sabar, maksudnya menunggu sang Saya suami sudah untuk sabar. dapat pekerjaan sebentar. Terus sang istri meluangkan waktunya untuk keluarga seperti itu. Untuk sang istri sendiri di sini kan kita bermediasi ya. Di sini harus mencapai kata sepakat, sama-sama sepakat gitu. Sebenarnya kalau untuk perceraian itu sendiri kan tidak dianjurkan oleh agama gitu. Dianjurkan tapi memang sangat dilarang dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu kita semua muslim. Kemudian kalau untuk bercerai itu yang dirugikan pertama kali itu adalah pihak anak sebenarnya. Gitu. Anak yang pasti dirugikan, anak yang akan terlantar seperti itu. Anak yang tidak bisa merasakan kasih sayang ibu dan bapak secara seutuhnya karena memikirkan ego kalian masing-masing. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pihak bapak dan ibu sendiri. Sebenarnya di sini hanya kesalahpahaman aja, miskomunikasi antara ibu dengan bapak. Di sini saya sebagai mediator mencoba untuk mentranslate apa yang bapak mau, apa yang ibu mau juga, karena di sini sebagai ibu sebagai penggugat yang memang ingin mengajukan surat perceraian ya kepada bapak ini gitu, maksudnya kepada bapak Umam gitu. Sebenarnya ibu sendiri kan tadi hanya mau bapak untuk bekerja, menafkahi ibu gitu kan. Kalau boleh tahu ini ya, sekiranya tadi bapak sudah bertanya kalau ada satu tawaran kerja yang gajinya nggak cukup untuk membiayai kan. Kalau boleh tahu ibu sebulan ini tuh butuh berapa sih sebenarnya? Kalau untuk ibu sendiri dengan anak-anak gitu. Karena ini biar bisa cari kerjaan yang sesuai dan setara gitu. Jadi kan bapak tuh bisa untuk menganulir sebenarnya. Sebenarnya pihak yang dirugikan ini kan yang pertama adalah anak sebenarnya ya kan. Anak itu kan buah hati kalian selama ini. Kalian sudah bertahun-tahun untuk menikah, memutuskan menikah, memutuskan punya anak, sampai sekarang besar. Sekarang ingin bercerai itu kan maksudnya kasihan anaknya gitu, maksudnya tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari sang ibu dan sang suami gitu. Coba nih Mak pikirin lagi Mak. Maaf, boleh saya bicara sebagai penasehat Ibu Atun ya? Ya mungkin Ibu Atun. Untuk masalah, ya memang masalah anak kita memang terlalu sensitif lah ya, karena mereka pun butuh kasih sayang dari kedua orang tua. Tapi kan kita juga nggak bisa memikirkan anak aja, kita juga harus memikirkan semuanya. Memang namanya perceraian tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi ya dari pihak istri pun juga berhak lah menentu sesuatu ya kan. Suami bekerja ya kan. Atau gaji yang seberapa pun nggak apa-apa lah. Seenggaknya dari pihak suami pun usaha gitu. Tadi Bapak Umam bilang ngelamar kerja ke sana ke sini mungkin yang entah posisinya kurang cocok lah atau gajinya mereka bapak mau mikir tidak mencukupi, ya seenggaknya berikan dulu lah yang terbaik dengan dari istri. Mungkin
saya udah kerja, ini loh gaji yang saya punya. Toh pihak istri pun juga pasti akan mengerti klien saya, ya kan. Toh ya memang setiap kebutuhan rumah tangga pasti ada masalah materi, ya kan. Butuh susu atau sekolah anak atau yang lainnya. Makanya mungkin pihak klien saya pun juga mikirnya, ya sengaja dari pihak suami juga mengerti lah kondisinya. Dia kerja, bukannya nggak mau ngurusin anak atau mengurusi rumahnya sendiri, mengurusi suami kayak gitu. Cuman kan nggak mungkin lah dia berdua lontang-lantung di rumah atau mungkin mengandalkan yang lainnya. Buka usaha pun juga nggak seberapa. Anak butuh sekolah, apalagi anaknya juga les di luar, ya kan, butuh biaya yang banyak. Itu mungkin alasannya Ibu Atun bekerja, berangkat pagi, pulang malam, seperti itu. Iya, mungkin pihak dari klien saya tetap ingin bercerai berpisah. Sebenarnya kalau untuk masalah bercerai dan berpisah, saya sebagai mediator bukan melarang ya, tapi hanya meluruskan saja ya. Karena untuk apa sih bercerai gitu kan? Selama sang suami berhak, maksud sang suami masih berusaha, beliau masih berusaha untuk selalu mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan gitu kan. Walaupun selama setahun ini belum ada hasil seperti itu, tapi beliau berusaha. Dan di sini saya melihat bahwa sang suami tidak diam, tidak hanya diam di rumah untuk mengurusi atau mengambil nafkah dari istri ya, yang membiayai semua kebutuhan yang ada di rumah. Di sini saya lihat sang suami pun bekerja, maksudnya bekerja untuk mencari pekerjaan, bekerja untuk mengurusi anak-anak di rumah seperti itu. Itu bukan pula pekerjaan yang mudah, Ibu ya, maksudnya seperti itu. Hanya masalah miskomunikasi. Di sini saya bisa tangkap kalau Bapak hanya mau waktu Ibu sebentar untuk di rumah mengurusi anak-anak, melihat, tanya kabar mereka atau seperti apa. Dan di sini Ibu yang menuntut untuk sang suami untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin seperti itu ya. Sebenarnya permintaan saya juga nggak berat-berat banget Bu Mediator, karena selama ini saya cuma menuntut apa yang jadi kewajiban istri itu sendiri. Mungkin ibu-ibu penasihat hukum ini juga merasakan bagaimana jadi seorang ibu yang harusnya di rumah tanpa mencari kesibukan di luar. Coba saya tanya sekarang buat ibu penasihat hukum. Mohon Oke. maaf, biarkan klien saya berbicara dulu ya Bu ya. Silakan. Coba ibu bayangkan, kalau ibu bekerja paling nggak sehari itu cuma 8 jam, berangkat pagi pulang sore. Lihat mama saya, mama dari anak-anak saya, dia bekerja dari pagi sampai malam, berangkat lagi pagi pulang malam. Kapan waktu buat keluarganya? Sekarang dia nuntut karena itu semua salah saya. Selama ini juga kan saya udah berusaha membiayai hidup keluarga saya, untuk bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Paling nggak hargain usaha suami yang saat ini mungkin sedang posisinya di bawah. Suatu saat nanti saya percaya saya bakal dapat kerjaan lagi, saya bakal menghidupi keluarga saya lagi. Makanya saya minta waktunya sedikit Mas, sebentar aja. Kasih kesempatan buat kita perbaiki hubungan keluarga kita lagi. Sudah terlalu lama. Untuk apa? Jadi bagaimana dengan penggugat? Apa yang disampaikan dengan tergugat ada keberatan atau ada gimana? Ada yang bisa disampaikan? Mungkin saya bisa dikasih waktu untuk berbicara dengan penasihat hukum saya dulu sebentar ya. Oke. Oke, gimana hasil percakapan dari Ibu Atun dengan kuasa hukum? Ibu Atun tidak melakukan gugat cerai. Kita akan melakukan perdamaian, damai dengan mediasi seperti ini. Asal ada syarat untuk Bapak Umam. Oke. Ya. Syaratnya boleh disebutkan biar Bapak Umam juga mengetahuinya. Ya, Untuk- syarat yang lebih utamanya sih mungkin Bapak Umam berusaha lebih baik untuk menjadi kepala keluarga ya. Menjadi kepala keluarga. Yang kedua mungkin tidak melarang Ibu Atun sebagai klien saya untuk bekerja. Kepala keluarga yang baik itu maksudnya bekerja. Yang bekerja, Bekerja. menafkahi kebutuhan Oke. semua keluarganya dari istri dan anak ya. Terus mungkin
tidak melarang Ibu Atun untuk bekerja seperti itu. Ya mungkin lebih Gitu. berusaha lebih baik Oke. menjadi kepala keluarga. Untuk Dan tidak Bapak emosional pastinya tidak dalam keluarga. Oke, tidak emosional. Bapak Umam sendiri, di sini saya bertanya dengan Bapak Umam. Di sini Ibu Atun ingin berdamai dengan Bapak untuk tidak melakukan perceraian seperti yang Bapak inginkan juga, tapi di sini ada syarat dari Ibu Atun. Yang pertama adalah Bapak bekerja, maksudnya Bapak bisa bekerja. Yang kedua, Bapak tidak melarang Ibu Atun untuk bekerja. Yang ketiga, Bapak tidak emosional di dalam rumah tangga gitu. Bapak bisa untuk memenuhi Kalau syarat. yang pertama, memang selama ini saya udah berusaha Bu mediator. Dan yang kedua itu tidak emosional ya. Tidak melarang Ibu Atun untuk Tidak melarang, saya juga tidak pernah melarang. Cuman saya cuma ingatkan istri saya itu untuk ingat keluarga di rumah, jangan terlalu sibuk sama kerjaan yang di luar. Oke. Terus yang ketiga tidak Tidak emosional. Mungkin saya, kalau yang ketiga ini mungkin saya akan lebih membatasi diri. Atau dia juga ibu dari anak-anak saya. Selama ini juga dia yang membesarkan anak-anak saya. Dia juga yang mendampingi saya selama ini. Oke, berarti di sini saya buat sebuah akta perdamaian yang nantinya akan saya ajukan kepada pengadilan untuk dibuat nomor registrasinya agar ini tidak disebarluaskan ya, maksudnya. Jadi memang damai di sini, jadi itu gugatan Ibu bisa langsung diselesaikan biar laporan ke mahkamah juga untuk selesai. Kemudian di sini berarti saya sebutkan ya akta perdamaiannya, itu yang pertama itu kan Bapak akan bekerja, Ibu boleh bekerja asal ingat dengan keluarga ya, dan sampai lupa. Yang ketiga untuk masalah emosionalitas, Bapak akan mengontrol diri untuk emosional seperti itu. Ada yang kurang dari akta perdamaian ini? Cuma pertanyaan saya satu, untuk ibu dari anak-anak saya. Oke. Untuk Ibu dari Ibu Atun. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih komunikasi lebih jalan baik di lagi, keluarga. intensif lagi. Untuk keluarga kita juga, masalah yang lain-lainnya kayak nafkah lahir batin, saya bakal nemuin semuanya. Saya bakal nemuin semuanya. Dan saya bakal berusaha untuk jadi kepala keluarga yang baik. Oke. Oke, hanya itu ya, berarti harus komunikasinya Habis ini kita pulang bareng dijaga. ya, Pak? Iya, oke. Komunikasinya dijaga ya untuk Ibu Atun dengan Bapak Umam. Oke, di sini kita lihat. Oke, boleh ditandatanganin dulu Oke. di pihak pertama, semoga. Oke, pihak kedua Bapak Umam. Di sini berarti sang kuasa hukumnya sudah mati ya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya sebagai mediator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk mediator sama perjalanan terima kasih atas dukungannya, perjalanan mediator dengan lancar sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan apa yang diperjanjikan dari awal. Kemudian setelah ini berarti masalahnya selesai ya. Oke. Saya berharap tidak ada lagi mediasi yang kedua atau yang ketiga. Ibu dan Bapak harus menjalin komunikasi yang baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Maafin saya, Pak. pasti ya.